dengan pengetahuan kami yang seadanya. Dari Fakroh 25 sampai 33, akhirnya kami dapat menyimpulkan bahwa materi hari ini itu tentang hukum taklifi. Dan poin-poin yang kami dapat yaitu tentang pengertian atau makna dari taklifi tersebut, terus pembagian dari taklifi, bentuk-bentuk taklifi, serta apa saja hal-hal yang dapat menggugurkan taklifi. Jadi langsung saja dimulai dari pengertian yang akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Hamid Khairi. Kepada Saudara Abdul Hamid Khairi, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya jelaskan suaranya. Kurang gede. Agak kecilan. Agak kecil. Kecil banget ya? Sekarang udah gede nggak? Masih lumayan kecil, Heri. Tapi kedengeran kan? Udah. Iya, kedengaran. Udah. Oke, baik. Sebelum kita beranjak jauh untuk menjelaskan tentang hukum taklif itu seperti apa, saya ingin mendefinisikan hukum taklif ini sendiri. Jadi hukum taklifi adalah firman Allah yang menentukan manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkannya. Dinamakan hukum taklif karena ketentuan di sini langsung berkenaan dengan perbuatan mukallaf yang melaksanakannya. Nah, dari kitab Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh, dari menurut Khodi Abu Bakar, taklif adalah suatu perintah yang di dalamnya terdapat pembebanan. Di dalam taklif ada ajakan dan larangan, dan kedua hal tersebut termasuk dalam pembebanan tersebut atau disebut taklif dan ditunjukkan terhadap manusia. Nah, ajakan ini kayak dirikanlah sholat itu bentuk beban tapi bentuk ajakan gitu ya. Nah, selanjutnya itu larangan. Larangan tuh dalam saya sedikit mengutip dari kitab tersebut, ada contohnya dulu tuh Homer tuh tidak dilarang gitu. Nah, ketika ayat Homer itu turun, maka maka Homer itu dilarang. Nah, itu ada pembebanan seperti itu. Nah, sedangkan menurut pendapat penulis di sini itu pendapat penulis kitab tersebut ya, taklif adalah pengharusan kepada apa yang dibebankan, sehingga taklif memberikan kesadaran sendiri bagi mukallaf tanpa harus memilihnya. Ketika dihadapkan dua hal wajib dan haram, maka seorang mukallaf tidak bisa memilihnya. Berbeda ketika sunnah dengan makruh. Artinya seorang mukallaf bisa memilih mau mengerjakan ataupun tidak. Seperti itulah definisi awal dari taklif itu sendiri. Selanjutnya akan dijabarkan dari teman saya. Terima kasih. Selanjutnya bentuk-bentuk oleh Irsyad. Ya, terima kasih kepada Saudara Heri dan Saudara Rizky. Bentuk-bentuk hukum taklifi. Bentuk-bentuk hukum taklifi ini ada dua golongan ulama. Terdapat dua golongan ulama. Yang pertama itu menurut jumhur ulama dan yang kedua itu menurut ulama Hanafiyah yang terdiri dari ijab, nadab, iftirad, ibaha, karoha, tanziyah, karoha tanmiyah, dan tahrim. Saya akan menjelaskan bentuk pertama menurut jumhur ulama usul fikih. Yang pertama itu ada ijab. Ijab itu tuntunan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya akan dikenakan sanksi. Misalnya dalam Quran surat An-Nur ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qiyamus sholata wa atuz zakata. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran surat An-Nur ayat 56. Dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz amar, artinya perintah, yang menurut para ahli usul fikih melahirkan ijab, yang kewajiban mendirikan sholat dan membayar zakat apabila kewajiban ini dikaitkan dengan orang mukallaf. Terus yang kedua ada nadab. Nadab ini tuntunan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran, sehingga seorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya tidak akan mendapat hukuman. Sedangkan
ada akibat dari tuntunan itu disebut nadab. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, langsung aja, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Itu dalam lafal faktubu ila ajali musamma faktubu. Itu maka tulislah olehmu dalam ayat itu pada dasarnya mengandung perintah wujub. Tetapi terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu kepada nadab. Terus yang ketiga ada ibahah. Ibahah ini tuntunan Allah yang bersifat fakultatif atau yang tidak wajib atau bersifat pilihan, yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari tuntunan Allah ini disebut ibahah, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. Misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya apabila kamu telah melaksanakan ibadah haji maka boleh kamu berburu, yang mengandung lafal amr atau perintah yang mengandung makna ibahah boleh, karena ada indikasi yang memalingkannya kepada hukum ibahah. Yang kedua, yang keempat ada karohah. Karohah ini tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntunan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut itu tidak mendapat hukuman atau dosa. Yang terakhir ada tahrim. Tahrim itu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntunan yang memaksa. Misalnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 151. Artinya jangan kamu membunuh jiwa setelah ditentukan Allah. Tuntunan ini disebut dengan tahrim. Akibat dari tuntunan ini disebut hurmah, dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan yaitu membunuh jiwa seorang disebut dengan haram. Ya, saya kembalikan kepada moderator Rizky Saputra. Selanjutnya bagian taklifi yang menurut ulama Hanafiyah oleh Arkan Rashid. Ya, terima kasih Saudara Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk kedua taklifi menurut ulama Hanafiyah. Ya, ada tujuh bentuk menurut ulama Hanafiyah. Yang pertama adalah istidrat, yaitu tuntunan Allah kepada mukallaf yang bersifat memaksa dengan berdasarkan dalil yang qat'i. Misalnya tuntutan untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Ayat dan hadis yang mengandung tuntutan tersebut sifatnya adalah qat'i. Yang kedua adalah ijab. Ijab yaitu tuntunan Allah yang bersifat memaksa kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi melalui dalil yang bersifat zonni atau relatif benar. Misalnya membaca Al-Fatihah dalam sholat, ibadah kurban, dan lain sebagainya. Menurut ulama Hanafiyah, tuntutan ini bersifat ijab dan wajib dilaksanakan, tetapi kewajibannya didasarkan atas tuntunan dalil yang zonni. Yang ketiga adalah dalam hal ini ulama Hanafiyah sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh jumhur ulama usul fiqh. Yang keempat adalah ibahah, sama juga ulama Hanafiyah ini setuju dengan yang dikemukakan oleh jumhur ulama usul fiqh. Yang kelima adalah qararah tanziyah, yaitu tuntunan Allah kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntunannya tidak bersifat memaksa. Pada dasarnya qararah tanziyah di kalangan Hanafiyah sama pengertian dengan qararah di kalangan jumhur ulama usul fiqh. Yang keenam, qararah tahrimiyah, yaitu tuntunan kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara memaksa, tetapi didasarkan kepada dalil yang sahih. Hukum ini sama dengan haram yang ditemukan oleh jumhur ulama usul fiqh. Yang ketujuh adalah tahrim, yaitu tuntunan kepada mukallaf untuk meninggalkan sesuatu secara memaksa dan didasarkan kepada dalil yang qat'i. Misalnya larangan membunuh
membunuh orang dalam surat Al-Isra ayat 23 dan berbuat zina dalam surat An-Nur ayat 2. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Saudara Arkan. Setelah bentuk-bentuk, kita langsung saja ke pembagian taklifi yang akan dijelaskan oleh Adhan Ismail. Kepada Adhan, ya silakan. Baiklah, maaf tidak mungkin ada gangguan jaringan. Selanjutnya pembagian taklifi. Di makalah sudah dijelaskan bahwa jumhur menurut jumhur ulama itu ada 4 macam hukum, itu hukum wajib, sunnah, haram, dan makruh. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit dari apa yang saya baca gitu dari kitab Al-Burhan. Jadi dalam tingkatan hukum itu, hukum yang ada dalam Islam, kesemuanya itu mempunyai tingkatan makom-makom. Seperti ya, wajib diddu minal haram. Wajib kebalikan dari haram. Kalau wajib itu dia dilaksanakan, dia mendapatkan pahala. Kalau tidak dilaksanakan, dia mendapatkan dosa. Sedangkan lawannya dari wajib, haram. Kalau haram itu dia dilaksanakan, dia dilakukan, dia mendapatkan dosa. Apabila dia tidak melaksanakan tersebut, dia tidak berdosa gitu. Juga sunnah ya, nadab. Sunnah dengan makruh, yakrah. Kalau sunnah itu jika dia dikerjakan, dia mendapatkan pahala. Nah, setipis benang merah sebetulnya dengan karihah. Kalau karihah dia dilakukan, dia tidak disenangi. Kalau sunnah dia dilakukan, dia disenangi dan dia dapat pahala karena menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Kalau makruh itu dia tidak disenangi. Jadi begitu yang ingin saya sampaikan. Juga kalau jaiz itu dia boleh, tetapi kita sama-sama tahu bahwa hukum dalam Islam itu semuanya baku. Apabila ada mahzurat saja, kecuali ada mahzuratnya. Seumpamanya puasa gitu. Seumpamanya makan itu kan ibahah, boleh. Kalau makan di waktu bulan Ramadan, jelas hukum yang tadinya ibahah itu menjadi haram, ya, karena ada mahzuratnya gitu. Ada yang sesuatu yang tidak boleh dilakukan itu pada waktu tersebut. Selanjutnya ada di sebentar terkait yang ada dalam kitab tersebut. Ibaroh sebetulnya sih. Ada halaman ya, pada halaman ke 104. Di sana dijelaskan bahwa terkait tata'allaq di Qur'anil Azim surah Al-Baqarah. Jadi di halaman tersebut, di halaman 104 pada fakrah ke 28, bahwa di situ menceritakan bahwa ada umat Nabi Musa yang saat itu ketika dia diperintahkan untuk berzikir pada hari Sabat, Yaumus Sabat, tetapi dia malah mencari-cari alasan. Gitu. Lalu mencari-cari alasan, disinilah letak beban tersebut. Dua-duanya sama-sama mendapat beban. Nabi Musa mendapat beban
untuk menyampaikan kepada umatnya juga mendapatkan beban atau tanggungan untuk mengikuti apa kata Nabi Musa. Tapi di sana diibaratkan bahwa Allah menegaskan langsung ayatnya, sebentar. Ada ayat, ada ayat surat Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nah, hubungannya dengan materi pada kesempatan kali ini adalah bahwa dari keduanya tersebut, dari Nabi Musa dan juga umat itu sama-sama mendapatkan tanggungan. Nabi Musa mendapatkan tanggungan dari Allah untuk menyampaikan umatnya bahwa berzikirlah, jangan keluar umatmu dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi mereka malah mengabaikan, mereka mengacuhkan Nabi Musa sehingga mereka malah pergi mancing lah gitu. Ya, pergi mancing, lalu Allah mengibaratkan bahwa kunu kirodatan nafasin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Nah, selanjutnya artinya bahwa dua-duanya mendapatkan taklif, beban. Nah, ini yang ada dalam kitab ini. Selanjutnya ada lagi. Nah, selanjutnya itu ada berkaitan dengan surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 214. Itu menceritakan bahwa Allah Ta'ala Aba Jahal. Di sini menurut kami beranggapan bahwa Abu Jahal itu sebetulnya dia sudah mendapatkan jalan hidayah dari Allah. Beda dengan Abu Lahab, karena memang tingkatannya Abu Lahab itu dia paling tinggi lah gitu, tokoh besar Quraisy pada saat itu. Sedangkan Abu Jahal masih di bawahnya Abu Lahab. Makanya tetapi yang membantah yang ada dalam kisah ini, Abu Jahal itu dia terdiam ketika Nabi Muhammad mengumpulkan keluarganya dalam surat Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Itu bahwa Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada keluarga-keluarganya, keluarga terdekatnya. Tapi malah Abu Jahal dia terdiam. Tapi di kitab ini dijelaskan bahwa Wakana subhanahu wa ta'ala akhbaru bi annahu la yusaddiqu. Allah sudah tahu bahwa Abu Jahal itu Allah sudah tahu bahwa Abu Jahal dia tidak akan mengakui kebenaran Nabi Muhammad karena apa? Karena dia termasuk tokoh yang berpengaruh di Quraisy. Kalau dia mengimani, dia membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah daripada Al-Amin, terpercaya. Bahkan Rasulullah sudah menyatakan ini Rasulullah ilaikum jami'an, tapi Abu Jahal dia mengelak, dia tidak mau membenarkan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa Abu Jahal akan seperti itu. Juga tanggungan untuk Abu Jahal pun juga tanggungan untuk Nabi Muhammad. Bagaimana bisa Nabi Muhammad yang masih baru-baru berdakwah secara terang-terangan gitu, secara terang-terangan, tapi untuk mendakwahkan keluarganya terlebih dahulu itu yang sangat berat gitu ya, pastinya kan paman-pamannya gitu sebagai tokoh-tokoh Quraisy itu menjadi beban tanggungan bagi Nabi Muhammad. Jamaah. Nah, jadi tapi Allah sudah mengetahui kemampuan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sudah jangan ini. Allah sudah tahu kemampuan Nabi Muhammad, tapi yang Allah ingin tahu adalah istitoahnya gitu. Istitoahnya, usahanya Nabi Muhammad untuk melaksanakan misi Allah. Juga Abu Jahal juga mendapatkan jalan hidayah sebetulnya, tapi
Allah di sini sudah mengetahui qad qala fallahu ta'ala Aba Jahli an yusaddaqahu fima yakhbaru bihi. Wa kana subhanahu wa ta'ala akhbaru bi annahu la yusaddaquhu. Allah sudah tahu bahwa la yusaddaq, bahwa Abu Jahal ini dia tidak akan mempercayai gitu, bahwa itu Nabi Muhammad itulah orang yang terpercaya. Kiranya demikian, bahwa dari ibarah kedua ini bisa disimpulkan bahwa ibarah ya ada dalam Al-Quran, taklif pembebanan, dua-duanya mendapat beban, dua-duanya mendapatkan tanggungan. Yang Nabi Musa ini dia mendakwahkan umatnya pada hari Sabtu untuk berzikir dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tapi umatnya malah mencari-cari alasan karena bertanya, "Fain qila fi masahih indakum fi taklif ma la yutaq." La yutaq itu artinya ma la taqata lana nabi. Apakah kami bisa gitu? Padahal Allah sudah mengukur kemampuan orang-orang yang diberikan satu ujian atau semacam ya ujian lah gitu. Allah sudah mengetahui. Seperti dalam doa kan, kita sama-sama tahu Rabbana ma la taqata lana nabi, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana nabi. Taqah itu artinya istita'ah. Kemampuan, kesanggupan. Kiranya demikian, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Adhan. Dan poin terakhir yaitu tentang hal-hal yang menggugurkan taklifi. Jadi hal-hal yang dapat menggugurkan taklifi itu, yang pertama itu meninggal dunia. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu tidak ada kewajibannya untuk melaksanakan taklifinya. Jadi seluruh taklifinya itu terhapuskan, kecuali jika masih memiliki hutang gitu. Jadi keluarga yang berkewajiban untuk menyelesaikan masalah hutang piutangnya tersebut. Yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal ini berarti seperti gila, pingsan, tidur, dan mabuk. Jadi segala perbuatan dan perkataan orang gila tidak akan ada pengaruhnya. Jadi bisa dibilang kedudukannya orang gila sama dengan anak-anak yang belum balik atau anak-anak yang belum mumayyiz. Dalam soal ibadah, ia dipandang sah ketika sehat atau waras, tetapi hukum yang berlaku kepadanya tidak sama. Namun dalam soal ibadah, orang tidur dan yang mabuk itu tidak dapat menghapuskan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya. Hanya saja taklifnya ditunda sampai ia bangun dan sadar. Terus yang ketiga ada haid dan nifas. Jadi hal yang dialami perempuan ini dapat menghilangkan kewajiban sholat dan puasa. Jadi puasanya itu diwajibkan untuk menggantinya, sedangkan sholat tidak diwajibkan mengganti. Karena hal itu memberatkan bagi perempuan. Selanjutnya sakit dan safar. Itu tuh rukhsah berlaku bagi orang yang dalam keadaan sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh. Seperti mereka boleh mengqashar sholat bagi orang yang safar, sedangkan orang yang sakit mungkin bisa sholat duduk gitu. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sekali lagi kami minta maaf karena makalahnya jauh dari kata sempurna. Kami sudahi. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada sesi tanya jawab gitu. Kepada yang ingin bertanya, silakan mengacungkan dirinya. Baik, terima kasih para pemakalah sudah mempresentasikan, sudah menyusun makalah dan mempresentasikannya, luar biasa. Mungkin ada, saya nggak banyak mengomentari, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Nah, mungkin dari paparan tadi ada hal-hal yang agak kurang
apa. Mungkin kurang pas atau apa, silahkan teman-teman memberikan masukan, kritikan, pertanyaan, komentar, dan lain sebagainya. Silakan. Izin bertanya, makalah. Bertanya makalah. Silakan, silakan. Silakan kepada saudara Umar. Ya, terima kasih. Makalah. Jadi ada hal yang saya ingin tanyakan terkait bentuk-bentuk daripada taklifi. Tadi kan ada cara jumhur ulama itu ada mendefinisikan ada berapa? 5 ya. Wajib, nadab, terus ibahah, sama karohah, sama udah ya? Tahrim. Pengharaman. Tahrim. Yang saya ingin tanyakan di sini tuh, di sini kan ada, saya ingin konfirmasi ya benar atau tidak gitu. Yang tadi saya pahami itu kan ada perbedaan di sama mazhab Hanafi ya. Hanafi itu membedakan taklif wajib itu menjadi dua term. Yang pertama itu iftirad. Itu berdasarkan dalil yang qat'i, wajib yang berdasarkan dalil qat'i. Kalau misalkan wajib yang ijab itu, logohnya ijab itu berasal dari dalil yang relatif atau zonni. Yang jadi saya pertanyakan ini terkait yang masih saya bingung itu mandub sama sunnah. Nah, di antara kedua term ini adakah perbedaan seperti halnya bedanya wajib yang pakai term wajib atau wajib yang pakai term fardu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Umar. Ada yang ingin bertanya lagi pada peserta? Ini mau itu aja apa namanya di makalah kayak Jadi? entah salah tulis atau gimana nggak tahu ya. Iya benar. Ya, Yang di mana pembahasan sunnah. Nah, di pembahasan sunnah itu kan ada poin-poinnya A, B, C. Nah, di A itu kan sunnah al-muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Baru yang B sunnah al-muakkadah lagi. Nah, kayaknya salah tulis ini ya. Maksudnya dua-duanya di sini diterakan sunnah al-muakkadah dalam bahasa Arabnya. Tapi itunya beda, isinya beda. Mungkin salah tulis kan atau gimana? Bentar nih. Coba cek di nomor 3 poin sunnah. Allah. Kemarin. Gimana kok anjing? Udah ketemu kita. Ih, kenapa gue? Bentar. Halaman 9. Bentar. Mana kok? Nampak sih, entar. Iya, udah. Sebentar deh. Dari referensi kami ketemunya itu sebentar. Makanya soal biasa nggak sih? Wait a minute.
Gimana Rizky? Itu dapat Apa dari yang mana? dari Oh ya, maaf Fahri. Iya. Itu pertama sunnah muakkadah sama sunnah goiru al muakkadah. Ketinggalan goirunya, maaf Pak, maaf yang teman-teman. Untuk pertanyaan Umar kami pegang dulu bentar ya. Sebentar. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya kembali. Izin bertanya. Yusuf Randi. Oke, kepada saudara Dani dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah, tadi kan disebutkan bahwa salah satu yang menggugurkan taklif adalah hilangnya akal atau gila. Ya, yang sejenis itulah seperti tidur, pingsan, ya hilangnya akal yang sementara atau selamanya. Nah, yang saya tanyakan adalah, ketika apakah marah termasuk hilangnya akal? Misalkan ada suami istri dan suami ini marah-marah dan sudah sampai tingkatan yang sangat marah kepada istrinya, kemudian dia mentalak, langsung tiba-tiba mentalak istrinya. Nah, apakah itu termasuk sebagai hilang akal yang sementara sehingga tidak dijatuhi hukum mentalak bagi istrinya atau seperti apa? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Dani. Kami tampung dulu pertanyaannya. Ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Yusuf Randi. Berbicara tentang taklifi, yaitu wajib, haram, sunnah. Apakah ada di Al-Quran yang menjelaskan secara langsung perkara tersebut? Oke, kepada Yusuf Randi, kami tampung dulu pertanyaannya. Oke, boleh dijawab satu-satu. Nanti kalau kurang jawabannya nanti saya yang melengkapi. Silakan. Izin menjawab Pak Taufiki dari pertanyaan Umar. Silakan dijawab pertanyaan Umar. Ya, saya mohon izin sependek pengetahuan saya gitu. Kalau bedanya sunnah dengan mandub, kalau sunnah itu kan ma'udhifa ilan Nabi SAW fi'lin atau takririn fi'lin atau qaulin min qaulin atau fi'lin atau takririn. Nah, kalau segala sesuatu yang dikerjakan dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kalau mandub itu sesuatu yang jika dikerjakan itu mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu. Tapi pekerjaan itu pekerjaan yang perbuatan yang terpuji lah gitu. Mungkin demikian gitu. Baik. Jadi sebenarnya istilah sunnah itu memang digunakan oleh beberapa ahli keilmuan dengan terminologi yang berbeda. Tadi yang disampaikan Adhan itu bahwa as-sunnah itu adalah ma'udhifa ilan Nabi, itu terminologi yang digunakan oleh ulama usul fikih, ulama hadis. Maka kata-kata as-sunnah kalau ketika kita mengkaji usul fikih, maka as-sunnah itu adalah ma'udhifa ilan Nabi. Tetapi ketika kita sedang belajar fikih, maka as-sunnah adalah
ma yuthabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Sesuatu yang bila dikerjakan itu mendapatkan pahala, tetapi ketika ditinggalkan, maaf, bukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya, istilahnya jangan tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa itu salah. Tidak berdosa. Itu. Sebab as-sunnah itu sebenarnya adalah sumbernya dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Yang dikatakan sunnah itu sumbernya adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tuh. Makanya kemudian tadi ada pembagian yang sunnah itu ada sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu yang Nabi selalu melakukannya. Hampir seperti wajib. Bisa dikatakan hampir tidak pernah meninggalkan. Itu makanya muakkadah. Kalau sunnah ghairu muakkadah tadi, Nabi enggak segencar itu gitu loh. Melakukan tetapi tidak segencar yang muakkadah itu. Itu. Nah, nanti ada lagi kalau dalam kita mengkaji fikih itu ada istilah-istilah lain tuh tentang sunnah itu. Ada nanti kita kenal mustahab. Gitu. Itu sebenarnya bagian dari sunnah juga. Gitu. Gitu Mar. Jadi ini kita harus cermat kita dalam menggunakan istilah ini kita sedang mengkaji apa. Kalau istilah dalam usul fikih yang disebut sunnah dalam fikih itu istilahnya adalah nadab, mandub. Gitu. Tapi kalau dalam ilmu fikihnya sunnah. Oke? Ketentuan ini berlaku juga nggak Pak buat istilah fardu dan wajib? Fardu dan wajib itu dalam pembagian hukum taklif menurut mazhab Hanafi tidak berlaku. Kalau menurut mazhab Hanafi, fardu itu sesuatu yang diperintahkan oleh teks, diungkap oleh teks secara tegas. Sementara yang wajib itu tidak tegas. Jadi mengatakan bahwa itu harus dilakukan itu berdasarkan simpulan ulama. Kalau kewajiban sholat itu kan dari teks jelas itu. Langsung bisa difahami. Gitu. Sekalian menjawab pertanyaannya si Yusuf tadi ya. Yusuf Randi ya. Apakah itu semua ada diungkapkan dalam Al-Quran bahwa itu wajib, itu fardu, itu sunnah, itu mandub, itu makruh, itu apakah itu enggak? Itulah yang diteliti oleh para ulama dengan menggunakan qawaid usuliyah. Yang kemarin sudah kita bahas, yang dibaca adalah teks. Tetapi kemudian untuk mengetahui itu bahwa itu perintah. Kalimatnya kalimat perintah. Tapi kalau kalimat perintah itu ada yang dimaksudkan untuk sesuatu yang harus dilakukan, ada yang tidak harus dilakukan. Dari mana mereka mendapatkan itu? Melalui tadi ada indikator-indikator itu. Kalau dalam bahasa usul fikihnya ada qarinah istilahnya. Nah, itu yang dicermati. Jadi para ulama usul fikih, para imam mazhab itu luar biasa itu memperhatikan teks Al-Quran, As-Sunnah itu. Diketahui juga semuanya itu tentang asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya itu dicermati betul. Kenapa begini sih? Sehingga kemudian menyimpulkan bahwa sesuatu itu itu adalah wajib.
itu adalah sunnah. Karena sesungguhnya taklif itu isinya adalah semuanya perintah. Cuma perintah itu ada perintah untuk melakukan, ada perintah untuk meninggalkan, dan ada perintah untuk memberikan pilihan. Jadi perintahnya bentuknya itu sebenarnya ada indikator bahwa itu untuk kesempatan bagi para mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan. Gitu. Takhyir. Gitu, Mas. Gitu teman-teman ya. Silakan. Ada tambahan pertanyaan dalam hal ini? Terkait orang gila tadi, Pak. Silakan Mawardi. Terkait orang gila. Ya, Pak. Kurang jelas, suaramu kurang jelas. Kan halo, Oke. Nggak, Pak? Nah, tadi kan orang gila ada sifatnya gila sementara, ada gila yang selama-lamanya. Nah, kalau gila yang sementara kan itu akan kena kena beban ketika dia sudah sadar kembali. Namun kalau orang gila yang selama-lamanya tidak. Nah, pertanyaannya itu tujuan Allah membuat adanya orang gila yang tidak pernah sadar-sadar itu sampai akhir hayatnya itu apa gitu, Pak? Soalnya ya kan hidup pun dia tidak kayak tidak ada gitu, kayak enggak juga dikasih kewajiban gitu. Istilahnya kayak ngambang aja. Oke. Ente bertanya kok sesuatu yang saya nggak bisa jawab. Itu kan memang haknya Allah untuk menetapkan orang itu gila atau tidak. Jadi yang kita cermati adalah taklif itu diberikan kepada mukallaf. Mukallaf itu di antara syarat utamanya adalah akil. Akil itu berakal. Nah, kemudian ketika kita kaji usul fikih 1 berbicara tentang al-mahkum alaih, itu ada mukallaf. Lalu kita membahas juga tentang ahliyah. Ketika berbicara ahliyah, itu kita mengkaji juga tentang awarid. Hal-hal yang menghalangi taklif. Awaridul ahliyah. Hal-hal yang menghalangi kecakapan hukum. Salah satunya adalah hilang akal. Kenapa? Kan syarat untuk menjadi mukallaf itu kan akil. Kalau akalnya lagi tidak berfungsi, maka dia tidak kena taklif. Cuma permasalahannya, akal tidak berfungsi itu bisa terjadi karena 2 hal. 1 itu memang dari kita menyebutnya takdir lah dari Allah gitu kan. Yang 1 lagi muktasabah. Awarid itu kan ada awarid samawiyah, ada awarid muktasabah. Awarid samawiyah itu yang tidak ada keterlibatan manusia di dalamnya. Tidak dibuat oleh manusia. Itu. Ketika tidak dibuat oleh manusia, maka tidak ada yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Seperti orang kecelakaan terus koma, kecelakaan terus amnesia. Amnesia sendiri mungkin macam-macamnya ada macam-macamnya juga. Ketika amnesia itu hanya kehilangan data masa lalu, tetapi ketika dia melakukan itu dia bisa berpikir, itu tetap kena taklif. Tapi kalau orang yang koma, ada koma mungkin 2 hari, mungkin seminggu, ada yang sekian bulan, ada yang mungkin sekian tahun. Selama dia koma, itu dia nggak terkena taklif. Nggak terkena taklif. Beda dengan orang yang mabuk. Orang mabuk itu
itu dia itu awarid muktasabah, akibat perbuatan. Entah perbuatan dirinya sendiri atau perbuatan orang lain. Ketika itu perbuatan yang orang lain, apakah dia terkena taklif? Ketika mabuk, hilang akal, dia nggak kena. Tetapi begitu sadar, maka dia harus membayar utang-utangnya. Gitu loh. Karena muktasabah. Ada peran orang di situ. Entah dirinya atau orang lain. Jadi dibedakan statusnya. Bagaimana kalau gila yang tidak permanen, Bapak? Kadang kalau lagi kambuh, datang penyakitnya, gila, kena nggak beban? Ketika dia gila, dia nggak terkena beban. Tapi ketika kembali waras lagi, maka dia terkena beban. Pertanyaannya, apakah dia harus menutup sholat-sholat yang ketinggalannya? Tergantung lamanya, gitu loh. Tergantung lamanya, sama dengan orang haid gitu kan. Apakah dia terkena beban? Tetap terkena beban, gitu loh. Cuma kalau sholat dia tidak wajib mengkodok kalau orang haid atau nifas. Tapi kalau puasa tetap mengkodok, tetap dihitung. Itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau orang koma selama 1 bulan, umpamanya? Apakah dia mengkodok sholatnya? Sebagian besar ulama mengatakan tidak. Tidak wajib mengkodok sholatnya. Karena itu memberatkan. Tapi ada orang-orang yang nggak mau seperti itu, maka dia kemudian dia kodok. Kalau selama sebulan, umpamanya, maka ketika dia meninggalkan sholat itu sebulan, maka selama sebulan dia sholatnya 2 kali. Untuk menambal kekurangannya itu. 2 kali itu gimana? Sholat zuhur, sudah 4 rakaat. Sholat lagi, 4 rakaat lagi. Kodok katanya, mengkodok seperti itu. Ada yang mengambil langkah hati-hati seperti itu. Kalau saya berpendapat, itu tidak harus seperti itu. Wallahu a'lam. Dengan menggunakan prinsip kemudahan. Ada yang belum terjawab? Umar, Yusuf. Yang pertanyaan Dani tadi, Pak. Apa pertanyaannya? Tentang yang marah itu hilangnya akal gitu, Pak, katanya. Marah tetap terbebani. Cuma dalam keputusan-keputusan tertentu itu dianggap tidak sah. Tidak valid. Ada riwayat tentang tolakul ghadban, umpamanya. Bagaimana orang yang tidak. Riwayat itu mengatakan bahwa itu tidak jatuh. Untuk itu makanya kalau di hukum kita, tolak yang seperti itu, tolak yang di luaran majelis, itu nanti diungkap ulang di depan majelis. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Tidak ada keterpaksaan, artinya diucapkan dengan kesadaran penuh dan lain sebagainya. Makanya harus ada di depan majelis dan ada saksi. Sekarang kan begitu. Dalam proses tolak itu di pengadilan agama kan begitu. Bahkan sebelum persidangan, ya, sidang pertama itu kemudian diperintahkan untuk bermediasi dulu. Itu. Tadi gitu untuk tolakul ghadban. Ada hadisnya di kitab Bulughul Maram ada. Pak, berarti nggak pakai tingkatan-tingkatan marah gitu ya, Pak? Karena ada tingkatan-tingkatan marah, Pak. Ada yang marah tidak hilangnya akal, terus ada yang hilangnya akal gitu, Pak. Marah sampai hilangnya akal, marah yang nggak hilang biasa aja gitu, Pak. Ghadban marah yang tingkat paling tinggi itu. Ya, marah tingkat paling tinggi itu. Ghadban kan pakai sighatul mubalaghah.
Kalau dalam shorof itu ada sighatul mubalaghah. Itu artinya yang sudah puncaknya kemarahan. Di ayat ghadiballah ya, Pak. Gimana? Seperti ayat yang ghadiballah gitu ya, Pak. Wah, nggak tahu kalau itu. Silakan yang lain kalau masih ada. Kita masih punya waktu cukup banyak untuk kita diskusi terkait hal ini. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait terkait taklif malayutok ya, atau membebani sesuatu yang tidak kita kuat gitu. Pertama, taklif malayutok ini apakah berlaku untuk orang-orang Qadariyah ya, ataupun orang-orang Jabariyah? Nah, terus apa sih faedahnya pembahasan taklif malayutok ini, sedangkan di Imam Al-Juwaini sendiri mengatakan bahwasanya af'alul ibad itu makhlukun lillah, itu diciptakan oleh Allah. Jadi kita mau kuat ataupun tidak, seharusnya taklif itu enggak menjadi permasalahan gitu, Pak. Soalnya af'al kita itu ya udah diciptakan oleh Allah. Terima kasih, Pak. Makalah ada yang mau jawab? Silakan. Enggak ada, Pak. Berat. berat ini kan. Baik. Ini menggabungkan tadi pendapat itu yang tadi disampaikan itu bahwa perbuatan manusia itu adalah diciptakan oleh Allah, artinya manusia tidak mampu berbuat apa-apa, itu memang Jabariyah banget itu. Jabariyah banget itu. Kalau Jabariyah itu ya memang kita ini hanya sebagai robot-robot saja gitu loh. Tuh. Tapi kemudian di dalam Al-Quran itu kan ada juga ayat-ayat Qadariyah gitu loh, yang memberikan porsi untuk akal. Dan dalam taklif itu juga kita diberikan pilihan. Lalu ada kaidah-kaidah kaidah-kaidah untuk taisir, ya, untuk mempermudah gitu. Artinya Al-Quran sendiri memberikan kemudahan sehingga tidak mungkin ada taklif yang tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba. Tidak mampu, tidak mungkin dilakukan oleh seorang hamba. Contoh, melakukan ibadah haji. Itu sekarang, saat ini, ya, dan di masa kapanpun, itu pasti beban itu tidak akan bisa dilakukan oleh semua orang. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup melakukan haji. Itu makanya ayat Al-Qur'annya menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kan gitu.
Jadi mungkin nggak ada taklif ma la yutok dalam pembahasan taklif. Kalau dalam kita kaji, kita kembali kepada usul fikih 1 dulu. Ada persyaratan taklif. Bahwa di antara persyaratan taklif itu adalah dapat dipahami oleh manusia. Dapat dipahami oleh mukallaf. Kemudian bahwa beban itu, taklif itu harus bisa dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan oleh manusia, oleh orang, oleh mukallaf, maka taklif itu batal. Gitu. Sehingga boleh kita telusuri, ada enggak taklif itu malayutok itu? Malayutok itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Dalam pengalaman Anda sampai saat ini, ada enggak beban yang diperintahkan oleh Allah yang tidak bisa kita lakukan? Silakan disampaikan. Ada enggak? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Iya, karena memang syaratnya itu. Kalau dalam kitab usul fikih itu disebutkan di antara contoh beban yang tidak bisa dilakukan umpamanya. Di antaranya adalah perintah untuk melakukan sekaligus meninggalkan. Itu tidak mungkin terjadi. Iya, betul, Pak. Ada kontradiksi dan itu nggak mungkin bisa dilakukan. Perintah untuk melaksanakan tetapi sekaligus perintah untuk meninggalkan. Tidak mungkin itu. Satu. Yang kedua, contoh yang lain. At-taklif bil mustahil. Nah, at-taklif bil mustahil umpamanya. Anda diperintahkan untuk mengecat awan. Hal yang tidak mungkin dilakukan. Gitu loh. At-taklif bil mustahil itu batal itu taklifnya itu. Maka tidak ada beban. Bahkan sholat yang bagi kita yang sehat itu mudah saja gitu kan, sholat dengan berdiri. Tetapi untuk sebagian orang itu tidak mungkin dilakukan. Ketika nggak bisa dilakukan oleh sebagian orang itu, maka keluarlah kaidah kemudahan itu. Gitu loh. Tetapi dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Situasi orang kan beda-beda. Lagi pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Nah, beberapa hari ini ada itu masyarakat di sini nanya ke saya, Pak, terkait orang tuanya ini sakit, nggak bisa lagi berjalan. Nah, sehingga ketika ingin berwudu untuk melaksanakan sholat itu harus diangkat oleh anaknya setiap ingin berwudu. Nah, kemudian dia bertanya, gimana misalnya nih ketika wudunya itu untuk sholat zuhur itu nanti istilahnya sholat asarnya langsung dijamak, dalam artian jamak takdim, untuk supaya meringankan saya yang mengangkat-ngangkat selalu ke sumur setiap sholat waktu. Itu gimana katanya? Gimana itu, Pak? Apakah boleh di jamak? Boleh itu karena sakit. Iya. Kaidah kemudahan kok. Soalnya terlalu berat rasanya, Pak, kalau setiap kali diangkat ke sumur gitu. Itu Bolak-balik. semuanya dalam fikih itu sudah dibahas dan itu dimungkinkan, nggak ada masalah itu. Bahkan andai kata dia tidak sanggup untuk berwudu, kenapa nggak tayamum saja? Nah, iya juga ya. Duh. Iya. Tapi kan dia mau pipis segala macam oke. Kalau memang keberatan seperti itu kan pakai pampers. Bagaimana kalau pakai pampers kan bawa najis? Allah Maha tahu kesulitan hambanya. Disitulah kemudian ada pembahasan dalam fikih itu ada pembahasan pada orang-orang yang memang mohon maaf dalam kondisi tertentu orang kalau sudah sepuh itu ada
yang kemudian klepnya ini sudah klep untuk jalan depan, jalan belakang itu sudah nggak berfungsi lagi. Artinya nggak bisa nutup dia. Sehingga kemudian, mohon maaf, air seni keluar sendiri tanpa kendali. Kalau kita yang masih muda-muda ini kan masih bisa mengendalikan. Ada yang nggak bisa mengendalikan. Ompol namanya tuh kalau nggak bisa mengendalikan tuh. Nah, kalau kita kan masih bisa, tetapi ada dalam, terutama kalau orang tua kita yang mungkin terkena, mohon maaf, apa istilahnya, prostat, kelenjar prostatnya sudah bermasalah, itu ketika seperti itu maka ada kemungkinan kita menyebutnya dengan istilah beser. Dalam kitab itu disebutkan salisul baul. Pipisnya lancar banget. Lancar banget itu artinya tidak terkendali. Ketika seperti itu, bagaimana hukumnya? Itu ada pembahasan tersendiri itu. Ada pembahasan tersendiri. Apakah setiap waktu sholat harus dibersihkan? Kalau bisa iya. Tapi kan repot begini-begini. Allah menghilangkan kerepotan itu. Repot itu dalam bahasa usul fikihnya itu masyaqqah namanya. Jadi gitu, simple aja lah. Jadi nggak ada taklif malayutok, itu nggak ada. Ya, nggak ada taklif malayutok. Yang ada biasanya kita yang menggampangkan. Nah, itu Pak, sifat istilahnya sifat yang terpendam dalam diri anak itu yang merasa repot ketika selalu bolak-balik itu sama halnya kayak memudah-mudahkan atau memang bukan. Ini kaitannya bukan ke anaknya, kepada individunya. Kan kepada individunya. Anaknya kan punya kewajiban lain, punya tugas lain. Oke, itu adalah bagian dari birrul walidain, itu ya, gitu loh. Tapi kan dia juga punya kewajiban-kewajiban yang lain yang juga harus dilaksanakan. Itu yang harus disesuaikan, gitu loh. Jadi individunya kan repot tadi tuh. Dia nggak bisa melayani diri sendiri kan gitu. Ketika seperti itu. Jangan kemudian ketika untuk sholat begitu, tapi begitu ada kegiatan rame-rame di masjid, dia dengan gagahnya berangkat ke masjid untuk melihat perlombaan apa gitu. Itu yang nggak benar itu. Tapi dalam situasi-situasi seperti itu, ya sakit itu adalah bagian daripada masyaqqah yang memungkinkan dia taklifnya itu menjadi turun. Kalau sempurnanya seperti itu, maka kemudian ada level berikutnya untuk orang sakit, tapi disesuaikan sakitnya seperti apa. Artinya gini, sholat itu, sholat fardu itu wajib berdiri. Tapi berdiri dia sanggup. Tapi karena asam urat, maka dia nggak bisa, kalau sudah sujud, duduk tahiyat awal, untuk bangkit berdiri itu sulit. Bagaimana caranya? Berdiri. Ketika ruku biasa, ketika sujud duduk. Kok gitu? Iya. Karena kesulitannya ada di situ. Beda dengan orang yang nggak bisa tahan lama kalau berdiri. Nah, ketika berdiri, imamnya baca Fatihah, dia duduk. Nanti ketika ruku dia bisa, ya ruku biasa. Ketika sujud dia bisa, sujud biasa. Nanti ketika berdiri, duduk lagi. Gitu. Jangan duduk dari awal, itu tergantung juga. Dia penyakitnya ada di mana, kan gitu. Disitulah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ingat, situasi tiap orang itu bisa jadi berbeda-beda. Gitu. Tidak harus seragam.
Bisa dipahami nih? Bisa Pak, Oke. bisa. Bisa. Coba. Silakan. Kalau ada pertanyaan tambahan? Jadi Pak, maaf Pak. Jadi taklif itu apa? Kalau dalam kitab ini min goiri khiyaroh gitu ya Pak, nggak ada pilihan lain sehingga sholatnya karena dia nggak bisa ini tidak sanggup dia berdiri, dibolehkan dia untuk duduk gitu ya Pak ya. Kalau nggak bisa duduk dia merubah dirinya gitu ya Pak ya. Lah, iya, Min goiri khiyaroh disesuaikan gitu. dengan Nggak ada pilihan kemampuan lain dia masing-masing. selain Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Makanya kan selalu dijelaskan kalau memang tidak sanggup berdiri ya duduk. Cuma kan ahwal situasi duduknya seperti apa itu juga harus kita ketahui. Tergantung kita, tergantung si individu ini sakitnya seperti apa. Loh. Karena situasinya berbeda itu tadi. Jadi nggak harus duduknya sama, itu nggak harus. Kalau nggak bisa sama sekali ya berbaring. Berbaring. Kalau berbaring nggak bisa menggerak-gerakan ya sudah kedipan mata. Kalau mata nggak bisa berkedip juga ya sudah saatnya disolatkan. Kalau sudah nggak ada nafasnya kan? Dan kita sudah ketika sudah seperti itu kan, nah itulah kemudian hilang taklifnya, gitu kan? Jangan ada kecualinya. Oh kecuali dia punya hutang, enggak punya hutang juga dia udah bebas. Siapa yang menyelesaikan? Ya ahli warisnya. Dianya sudah bebas. Kalau yang sudah meninggal itu nggak ada beban lagi. Tapi dia meninggalkan utang, ya itu ahli warisnya. Kalau nggak ada ahli warisnya, ya tokoh masyarakat di situ harus nego dengan yang punya piutang. Harus dinego atau dinego dengan masyarakat sekitarnya. Ada nggak yang mau menjamin utangnya? Kan pada masa Nabi kan pernah begitu. Nabi nggak mau menguburkan seorang sahabatnya yang kemudian masih terkena utang, masih punya utang. Sampai kemudian ditanya sahabat-sahabatnya, ada nggak yang mau menanggung hutangnya? Begitu sudah ada yang mengatakan saya yang akan tanggung hutangnya, baru dia proses. Kan gitu. Artinya dia sendiri secara personal, secara pribadi, dia sudah lepas tanggungan hutangnya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan lain yang belum? Ini di chat nih apa tuh? Ada pertanyaan lagi tuh di chat, tolong dibaca. Bukan Pak, itu Afif lagi kalau absen nanti mohon itu Pak, katanya baterainya habis. Oh gitu, tolong dikasih tahu nanti ya. Kok bisa baterainya habis itu loh? Ya Pak, saya cuma mau mengkonfirmasi kesimpulan yang saya buat dari penjelasan Bapak tadi, taklif malayutok itu kan nggak ada, tapi kesimpulannya yang saya buat, tapi elat hukumnya yang nggak ada Pak ya, elat hukum untuk taklif tersebut. Kayak misalkan kita haji nih, bukan kita nggak kuat, itu bukan taklif malayutok, tapi elat hukum wajib, elat hukum lah, tidak terdapat elat wajib nikah atau elat sunnah. Ketika ada perintah, yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang terkait langsung dengan kita. Yang sesuai dengan kemampuan kita. Haji. Perintah untuk berhaji. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah biaya. Kan gitu. Baru setelah, kalau di Indonesia proses itu lumayan panjang. Ya kan? Kenapa? Karena harus wow nanti sekian tahun lagi gitu kan. Sekian belas tahun lagi, lama banget gitu kan. Pertanyaannya,
Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Yang harus kita lakukan pertama adalah mendaftar. Kan gitu. Mendaftar ini yang harus kita lakukan. Begitu kita punya uang yang pas untuk mendaftarkan nama kita untuk mendapatkan porsi haji, maka kita harus lakukan itu. Harus. Salah itu pikiran orang itu. Kan umroh dulu aja, salah. Ente bayar haji dulu, insya Allah tahun berikutnya ente akan berangkat umroh. Kenapa? Yang wajib kita lakukan sudah kita lakukan. Nggak kena dosa kita. Tapi kalau kita punya uang 25 juta, lalu kita gunakan untuk umroh dulu, sementara porsi haji belum dapat, itu salah. Jangan ngikuti pedagang umroh. Kalau pedagang umroh kan yang penting dapat jamaah. Itu makanya saya nggak berani, nggak bisa jadi pedagang umroh. Itu karena begitu prinsipnya. Ongkos umroh 25 juta, 30 juta. Ente punya porsi belum? Belum. Daftarin porsi dulu, jangan umroh dulu. Itu. Harus diurus porsinya dulu. Itu yang melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan apa yang kita sanggup. Baru nanti setelah kita punya porsi haji, kan kita nunggu saatnya giliran untuk berangkat haji. Terserah mau berapa tahun itu bukan urusan kita. Wah, nanti kalau sekian tahun kita masih hidup enggak ya, itu urusan lain. Yang penting kita sudah melakukan. Selesai itu kewajiban kita di situ. Karena selanjutnya adalah bagaimana pemerintah ini mengakomodasi. Cuma kan pemerintahnya kan butuh duit. Sehingga kemudian duitnya dipakai dulu oleh pemerintah gitu loh. Coba dibayangkan 25 juta satu orang. Dalam satu bulan itu berapa ratus orang, berapa ribu orang yang daftar itu. Itu berapa miliar. Gimana nggak tergiur itu. Kan nanti aja bisa 10 tahun lagi, 15 tahun lagi baru dipakai. Iya, akhirnya dipakai dulu lah yang gitu. Itu kan jadi repot kalau seperti itu. Pak, itu pakai uangnya hukumnya gimana tuh, Pak? Hah? Itu pembahasan lain itu. Itu pembahasan lain. Sekarang yang kita bahas adalah taklif. Siap. Itu pembahasan lain itu. Saya nggak ikut bertanggung jawab dalam hal itu. Oh, jadi Pak Akbar ada timbul pertanyaan Pak. Soalnya nih ada saudara Akbar, Budi Akbar itu kan udah mendaftar untuk pergi haji kan Pak. Nah, tetapi sekarang katanya ada peraturan haji terbaru bahwasanya yang boleh pergi haji itu hanya orang yang berusia 50 tahun ke bawah gitu. Sementara Budi Akbar tuh udah berusia 55 tahun gitu kan. Berarti ada timbul kayak keraguan berarti nggak bisa pergi haji gitu kan Pak. Apakah kemudian lantas dengan alasan seperti itu juga udah bisa terjawab Budi Akbar tuh udah menyelesaikan kewajiban untuk pergi hajinya Pak? Ya, sudah. Oh sudah Pak? Sudah itu. Wah. Kan sudah mendapatkan porsi haji. Urusan berangkatnya itu kekuasaan Allah itu. Jangan kemudian kita mendahului kuasa Allah. Bagi Allah semuanya mudah kok. Peraturan-peraturan sekarang mungkin diatur. Nanti ketika hari saatnya beliau berangkat, itu regulasi itu bisa berubah. Siapa yang mengubah? Pasti ada orang-orang yang memperjuangkan itu. Itu Allah kalau berkehendak. Semuanya jalan itu terbuka semuanya. Nggak usah takut. Makanya kan ada keharusan sebenarnya kita itu memiliki porsi haji itu sejak kita masih usia balita. Gitu. Sehingga kalau harus nunggu sampai 20 tahun lagi, itu kita masih muda gitu loh. Cuma kan boro-boro kita mikirin porsi haji kan. Untuk makan sehari-hari aja kadang-kadang kita kesulitan. Gitu kan. Gitu.
Untuk bayar kuliah saja kadang-kadang kita harus nyari beasiswa kan? Gitu. Jadi ya inilah dinamika yang terjadi di kita. Atau mungkin kita bisa menyebutnya sebagai problem kita sebagai umat Islam yang mayoritas yang kemudian diperlakukan seperti minoritas. Umat Islam Indonesia kan begitu. Wallahu a'lam. Gitu ya. Ada kesulitan? Tidak ada lah. Maafi masyaqqah, gitu kan? Tidak ada itu kesulitan itu. Semuanya adalah mudah. Allah beri kemudahan untuk semuanya. Dalam segala hal. Termasuk dalam menyelesaikan pada semester 8. Kan gitu ya? Allahu Akbar. Benar Pak. Optimis saja lah. Gitu. Ada lagi? Silakan. Bapak izin bertanya. Silakan, Poppy. Tadi kan Bapak bilang bahwa haji lebih diutamakan daripada umroh. Nah, bagaimana jika umrohnya itu dapat hadiah, Pak, tapi orang tersebut belum pernah haji? Apakah status sama seperti yang membayar pakai uang sendiri atau tidak? Pertanyaannya itu bisa dikonversi nggak hadiahnya? Bisa Nggak bisa, diuangkan Pak, nggak? kalau misalkan. Ya kalau nggak bisa ya Kalau nggak jalan berarti aja, uang harus. dikasih kok. Oh, berarti kalau kayak hadiah berarti boleh ya, Pak? Lah iya, uang dikasih kok. Tanyakan, bisa nggak itu diganti dengan uang? Kalau diganti, saya akan bayarkan itu untuk porsi haji. Kan gitu. Kalau nggak bisa, ya sudah berangkat sana umroh. Itu nasibnya begitu. Beda kalau saya punya duit 25 juta. Ini antara pilihan nih, mau bayar haji atau berangkat umroh. Bayar porsi haji yang wajib. Umroh kan sunnah. Tapi kan kita pengen lihat Ka'bah. Ya itu hawa nafsu namanya. Itulah godaan setan tuh begitu. Itu godaan setan tuh seperti itu tuh. Biar nanti kalau sholatnya khusyuk setelah lihat Ka'bah. Yalah. Memang seperti itu godaannya. Maka kalau saya tetap bayar dulu porsi haji, baru insya Allah tahun berikutnya akan berangkat umroh. Kalau ente berangkat umroh dengan 25 juta yang itu, porsi hajinya sulit itu dapatnya. Bukan mendoakan, biasanya seperti itu. Beda kalau orang yang kelebihan duit. Ya, kalau bersiul saja dia sudah mendapatkan duit banyak, itu lain lagi ceritanya. Nah, ini kan ceritanya kita yang hidupnya pas-pasan itu kan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Qanun itu masuk ke dalam hukum taklifi nggak sih, Pak? Yang saya maksud itu, misalkan kita melanggar, contohnya melanggar lalu lintas, itu kita bakal kena beban dosa atau enggak, Pak? Enggak lah. Dosanya dosa dari pemerintah itu. Kena tilang paling. Apalagi sekarang pakai elektronik kan? Iya betul, Pak. Kena tilang paling. Makanya jangan suka minjem motor orang. Mau nggak pakai helm pinjam motor orang. Nanti kasihan yang punya motor itu. Kena tilang. Oke. Gitu ya? Iya, Pak ya. Jadi itu tergantung yang mengeluarkan peraturannya siapa. Kalau peraturan perundang-undangan kan pemerintah. Dapat dosa nggak? Dia dosanya ke pemerintah lah. Ketika melanggar itu. Baik, Pak. Kayaknya kadang-kadang ketika saya mendapatkan pertanyaan, bagaimana kita ini nggak berhukum dengan hukum Allah? Siapa bilang kita nggak berhukum dengan hukum Allah?
Karena berhukum dengan hukum Allah itu pasti sesuai dengan hukum pemerintah. Nah, saya bisa mengatakan pasti sesuai dengan hukum pemerintah. Contoh, andai kata pemerintah melegalkan jual beli miras, bahkan membolehkan orang mengkonsumsi miras, andai kata seperti itu, apakah kita kemudian mengkonsumsi miras? Tidak, Pak. Kita tidak. Artinya kita sesuai nggak dengan Pancasila? Sesuai. Sangat sesuai itu. Makanya heran saya ketika ada orang yang membolak-balikan orang Islam katanya nggak Pancasilais. Jangan coba-coba. Kalau Anda menjadi Muslim yang taat, maka Anda adalah Pancasilais sejati. Jangan salah itu. Karena pasti tidak akan melawan pemerintahan dan lain sebagainya. Dan itu tidak melanggar peraturan. Wong kita diberi hak kok. Hak untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Bahkan kita yang sering dilecehkan, terlanggar. Kalau dilanggar sih sering ya. Musola maksudnya. Baik, silakan yang lain pertanyaannya. Masih ada? Pak, boleh Pak? Silakan Azan. Apakah an-nahyu juga termasuk taklif, Pak? Ya. Umpamanya kita di hutan gitu. Iya. Oh iya. An-nahyu itu juga taklif. Kan an-nahyu, kemudian taklif itu kan ada 5 tadi. Ada perintah. Perintah itu dibagi menjadi 2. Perintah untuk melaksanakan dan perintah untuk meninggalkan. Kalau perintah untuk melaksanakan itu jadilah dia fardu atau wajib ya. Kemudian ada mandub. Perintah untuk meninggalkan itu ada haram, tahrim, ada al-karohah. Nah, itu kan an-nahyu itu. An-nahyu itu mungkin arahnya menjadi tahrim atau menjadi karohah. Gitu. Baru yang berikutnya ada at-takhir. At-takhir itu pilihan. Silahkan mau. Bahkan ada ulama yang berpendapat sebenarnya at-takhir itu nggak ada. Pilihannya tetap melaksanakan atau tidak gitu loh. Tergantung situasinya. Kalau dia tidak melaksanakan itu, makan umpamanya. Kalau dia tidak makan, maka dia tidak bisa melakukan sholat karena lemah. Lemes badannya, sehingga nggak bisa sholat. Maka makannya menjadi wajib. Tetapi makan juga. Kalau makan itu, dia akan pingsan umpamanya. Itunya itu mungkin macam-macam ya. Bisa duren, bisa apa, kan gitu. Maka itu menjadi tidak boleh itu. Nah, itulah makanya di dalam Al-Quran ada istilah halalan thayyibah gitu kan. Substansinya, cara mendapatkannya halal. Tapi permasalahannya thayyib apa tidak untuk individu. Karena tiap-tiap orang tuh beda-beda. Gitu loh. Mungkin thayyib untuk Umar, belum tentu thayyib untuk saya. Nah, gitu. Sehingga apa yang dimakan Umar, apa saya boleh makan? Ya kalau menyebabkan saya menjadi rusak, ya nggak boleh dimakan. Itu makanya dalam bahasa Al-Quran itu ada halal dan thayyib. Dan nggak semua. Seperti umpamanya orang alergi udang gitu loh. Alergi udang, alergi kacang, alergi susu gitu kan. Halal nggak halal. Cuma masalahnya kalau saya makan udang, badan saya jadi bentol-bentol. Misalnya, naudzubillah, jangan sampai terjadi kan. Misalnya seperti itu. Boleh nggak dimakan? Ya itu pilihan, kan gitu loh. Pilihan. Tapi ada resikonya kalau makan itu ente jadi begini. Kalau mau nggak mau begini, makanya jangan makan itu. Kan gitu. Pada akhirnya kan untuk individu-individu itu beda-beda gitu loh. Ada orang alergi kacang kedelai.
Sehingga apapun yang di dalamnya ada kacang kedelai, ada zat yang dari kacang kedelai, maka dia akan mengalami pusing-pusing umpamanya. Nah, ketika tahu seperti itu, lalu dia tetap makan tahu atau makan tempe yang bahan dasarnya kedelai. Nah, itu sih namanya bunuh diri kan gitu. Kira-kira kan seperti itu. Orang kena hipertensi katanya. Kalau dia makan makanan ini, umpamanya disebutkan makan, maka hipertensinya akan naik katanya. Nah, ketika seperti itu, ya jangan makan itu. Itulah pilihan itu seperti itu. Hanya ini ada infonya kan, kita ini mohon maaf sekarang itu penyakit-penyakit seperti gula, kemudian kolesterol, kemudian asam urat, itu ternyata sumbernya makanan. Gitu loh. Sumbernya makanan, dan makanan itu makanan dari apa? Ya itu dari produsen makanan dan sengaja dibuat seperti itu. Untuk apa? Jual obat. Itu informasinya seperti itu. Dan itu sudah berjalan puluhan tahun yang lalu itu. Awalnya memang di Amerika. Kan produsen makanan kebanyakan dari Amerika. Jadi orang dibiarkan sakit, model-model McD, KFC, segala macam itu. Oh, promosinya kan bahwa susu menyehatkan, kemudian daging sapi, daging ayam segala menyehatkan. Ternyata itu yang menjadi sumber katanya itu. Wallahu a'lam. Itu. Mereka sendiri sudah sadar, wah itu junk food ya. Sampai kan mereka sendiri mengatakan istilah itu, junk food, makanan sampah gitu kan. Tapi buktinya di Indonesia itu bukan junk food itu, keren. Buktinya itu sekarang sudah merambah ke tingkat kecamatan tuh, toko-tokonya itu, galerinya itu sudah ke kecamatan itu. Sampai sebegitunya. Kalau dulu kan masih tingkat kota, kabupaten ya. Sekarang sudah ke tingkat kecamatan itu. Yang makanan-makanan dari Amerika yang di sana disebut junk food tuh. Di kita rame. Ya kayak model KFC, kita nggak tahu itu kan penyembelihannya halal atau haram, kita nggak tahu ayamnya dari mana. Tapi kan ada sertifikat halal dari ulama MUI, iya. Bisa jadi. Kan kita nggak tahu juga. Ketika dikunjungi mungkin seperti itu. Ketika selesai itu kita nggak tahu lagi lanjutannya. Wallahu a'lam. Oke? Sudah yang lain? Silakan. Kalau masih ada. Sepi? Udah habis? Sudah, Pak. Silakan, Agung. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Oke. Kalau memang tidak ada, saya baca absen. Loading dulu nih. Pekan depan kelompok 3 ya? Iya. Iya, benar, Pak. Insya Allah. Baik, saya baca absen Rahmat Nur Hidayat. Koneksinya terputus, Pak. Rahmat Nur Hidayat. Oke, hadir tadi ya? Iya, Pak. Zola. Zola Sudrajat? Nggak tahu, Pak. Tadi ada kayaknya. Lutfia. Lutfia Qurani.
Tolong dilihat di partisipan tuh. Ada nggak Lutfia? Ada Pak di partisipan mah. Oke. Ditinggal tidur. Ya sudahlah, itu urusan yang bersangkutan lah. Yusuf Randi. Hadir Pak, hadir. Irsyad. Hadir Pak, hadir. Raihan. Hadir Pak. Nadia. Hadir Pak. Khairun Nisa. Hadir Pak. Zara. Hadir. Zara. Hadir Pak, hadir. Hadir. Rizky. Hadir Pak. Mawardi Pohan. Hadir Pak. Nurul. Hadir Pak. Ifra. Hadir Pak. Dwi. Hadiroh Pak. Hadiroh. Andi Balkis. Hadir Pak. Mirah. Pujiati. Koneksinya lagi Bu. Pak, nggak ada jaringan Pak. Oke. Ada Afifuddin. Hadir Pak. Irfan Pratama. Hadir Pak. Alma. Hadir Pak. Hadir. Ashraf. Ashraf. Hadir Pak. Hadir Ashraf. Yulianti. Yulianti. Hadiroh Bapak. Agung Maulana. Hadir Pak. Fitri. Hadir Pak. Mahesa Jenar. Hadir Pak. Hengki. Hadir Pak. Oke, selanjutnya Abdul Hamid. Hadir Pak. Ikhlasul Amal. Hadir Pak. Ahmad Syihab. Hadir Pak. Opi. Hadir Pak. Ridwan. Hadir. Hadir Pak. Sania. Hadiroh Pak. Sahlan. Hadir Pak. Musdalifah. Hadir Pak. Ayu Rosida. Hadiroh Pak. Nurul Hidayah. Hadiroh Pak. Hafid Khairi. Hafid. Baterainya habis tadi Pak. Oh iya tadi habis. Mukhlis Amar. Hadir Pak. Mukhlis Amar. Hadir Pak. Surahbil. Muhammad Syurabil hadir Pak. Dani. Hadir Pak. Rizal. Hadir Pak. Acih. Hadir Pak. Arhan. Hadir Pak. Marisa. Hadir Pak. Alifta. Alifta hadir Pak. Puspa. Akbar. Hadir Pak. Umar. Hadir Pak. Fikri Alizar. Hadir Pak. Hadir. Kandur. Kandur. Hadir Pak. Rifki Rian. Hadir Pak. Adhan Ismail. Hadir Pak. Baik. Ini hari ini bisa dikatakan masuk semua ini. Alhamdulillah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari terima kasih kepada para pemakalah. Silakan nanti dilengkapi hal-hal yang tadi kita diskusikan, mungkin ada tambahan-tambahan ya. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Tetap sehat, tetap semangat, tetap selesai pada semester 8. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.